Kita sudah baik. Saya ingin minta, kalau diizinkan, saya ingin minta sebelum kita mulai kajian ini, sambil menunggu Ustadz Rosyad juga bergabung. Ustadz Rosyad sudah belum bergabung ya. Ustadz Rosyad belum bergabung. Saya ingin minta dari sahabat-sahabat semuanya untuk menyampaikan, bukan testimoni sih sebetulnya, tapi lebih kepada satu ajakan juga untuk saudara-saudara kita di luar sana yang mungkin belum bergabung dengan program ini atau belum tahu program ini, silakan untuk menyampaikan. Satu, dari kebermanfaatan adanya program wakaf dan virtual ini, silakan. Insya Allah nanti kita akan share ya, kita akan bagikan melalui sosial media official kita, baik di Buya Yahya ataupun juga di Al-Bahjah TV. Nah, kira-kira siapa yang ingin menyampaikan apa ya istilahnya, bukan testimoni, tapi mungkin semacam rasa syukur gitu, bisa bergabung dengan program wakaf dan juga program virtual ini, bisa belajar langsung dengan para ustadz, dengan Buya, kemudian juga bisa istiqomah untuk terus berwakaf di program ini. Yang ingin menyampaikan boleh silakan, nanti bisa langsung raise hand saja. Sebenarnya itu Ustadz di sini kami Al-Bahjah Hongkong itu sudah ada itu apa namanya infak center itu kami sudah ada di sini sebenarnya Al-Bahjah Hongkong. Kalau Ustadz mungkin Ustadz juga pernah mendengar di sini kami di sini itu apa itu namanya Al-Bahjah Hongkong. Ustadz tahu kan kami Al-Bahjah Hongkong di sini itu yang dipegang sama Mbak Isna itu. Nah itu kami juga insya Allah di sini kami ngikut sih Ustadz. Infak dari santri, dari para santri di Al-Bahjah Hongkong sini ada yang megang Mbak Isna setiap mungkin ya kurang lebih berapa bulan sekali gitu dikirim ke Al-Bahjah Pusat gitu. Alhamdulillah. Jadi, sekarang ya, di Hongkong santrinya ada berapa, Mbak Tri? Santrinya untuk angkatan ini kan tinggal angkatan 11 sama 12 terus lanjutan 1 lanjutan 2. Gitu. Kira-kira ya mungkin ada hampir 50 lebih lah Ustadz. Masya Allah. Ya. Kayaknya kalau ikut gabung di program ini juga bisa ya, mungkin bisa diajak atau karena mungkin waktunya ya? Iya, mungkin waktunya mereka nggak bisa. Ya, itu. betul. Ya. Nah, waktunya tidak sama ya di Hongkong dengan di kita. Insya Allah mereka juga aktif ya, aktif setiap bulannya itu ada. Ya. Ya, karena yang kami tahu di Hongkong pun ada apa istilahnya belajar secara berkesinambungan ya, sama seperti halnya dengan santri-santri di pusat, sama halnya dengan program wakaf media ini. Di ngaji virtual ini kita juga belajar berkesinambungan, bersilsilah ya, dari mulai mungkin pembahasan awal sampai nanti akhir di program ngaji virtual ini, baik di bab akidah ataupun juga bab fikihnya itu. Dan di Hongkong pun insya Allah sudah beberapa kali meluluskan atau apa namanya istilahnya, iya meluluskan ya. Sudah kemarin wisuda terakhir itu angkatan 10. Nah ini insya Allah bulan 4 angkatan 11. Terus setengah tahun kemudian mungkin insya Allah kalau nggak ada halangan angkatan 12. Gitu. Doakan Ustadz di sini lancar Ustadz. Soalnya pandemi. Iya pandemi ini perjuangannya begitu berat banget Ustadz. Mereka nggak boleh keluar sama majikannya, terus liburnya juga di rumah nggak bisa bebas seperti itu. Jadi kami agak berkurang sih itu apa namanya santrinya juga agak berkurang. Betul. Baik, insya Allah mudah-mudahan ya tentu kita pun yang di Indonesia ini berharap pandemi ini segera berakhir karena memang apa namanya sahabat-sahabat di sini juga rindu ya untuk bisa bersua langsung secara langsung dengan guru kita khususnya Buya Yahya di majelis rutin ya.
baik itu Sabtu pagi, Ahad pagi, hikamnya dan lain sebagainya. Termasuk juga di sini memang beberapa kajian-kajian seperti kajian di cabang-cabang memang tidak ditiadakan sementara waktu karena memang kondisi pandemi. Tapi insya Allah ada hikmah ya, kita bisa bergabung lewat media virtual ini, ya salah satunya karena adanya pandemi. Baik, Masya Allah. Dari yang lain mungkin ada yang ingin menyampaikan juga, silahkan. Baik, insya Allah malam hari ini kita akan lanjutkan ngaji kita dengan pembahasan fikih praktis ya, fikih praktis, yang mana di sebelumnya sudah dibahas tentang kesunahan-kesunahan dalam sholat. Baik, ini ada kolom chat dari siapa ini? Dari Umi Rina ya, Umi Rina Sumedang. Alhamdulillah. Nah, gimana Sumedang? Kabarnya sehat ya? Nah, di Sumedang ini juga kalau tidak salah ada perkumpulan jamaah yang di kolektif sama siapa ya di sana kalau tidak salah Pak Suhud ya, salah satu pejuang kami di sana. Nah, di sana untuk wakafnya biasanya dikolektif oleh sahabat-sahabat atau para pejuang di Sumedang sana. Luar biasa. Semoga Ustadz dan admin semuanya sehat selalu, dimudahkan segala urusan dakwahnya. Amin. Insya Allah. Insya Allah semuanya dimudahkan. Baik. Baik, alhamdulillah. Pekan sebelumnya kita sudah bertemu langsung dengan Buya ya. Kita sudah sama-sama belajar bagaimana tentang memuliakan orang tua. Ya, salah satunya adalah dengan kita berwakaf seperti ini, ataupun juga dengan infak sodakoh lainnya. Ya. Ini bisa kita niatkan untuk orang tua kita, baik mungkin yang masih ada ataupun juga yang sudah tiada. Insya Allah ya, insya Allah pahalanya akan senantiasa mengalir mereka semuanya, insya Allah. Dari itu kami ucapkan jazakumullah ahsanal jaza untuk sahabat-sahabat semuanya yang sampai saat ini masih tetap istiqomah, dan alhamdulillah per bulan Januari ini kita ada progres pendapatan untuk program wakaf. Progres pendapatan yang mana biasanya satu bulan itu sekitar 50 juta. Dan sekarang alhamdulillah untuk bulan Januari ini kita mencapai di angka 125 juta untuk pendapatan wakafnya. Tentu ini merupakan pencapaian yang sangat luar biasa ya, yang tentunya kami juga tidak bisa menyampaikan apa-apa selain mendoakan mudah-mudahan partisipasi Anda semuanya, partisipasi sahabat-sahabat wakaf semuanya, Allah balas dengan balasan yang sebesar-besarnya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan terus jangan lupa untuk senantiasa mensyiarkan program ini ya, karena insya Allah ini program yang sangat strategis dalam dunia dakwah ya. Dalam dunia dakwah ini program yang sangat strategis. Kita tahu ya, media sekarang itu sangat urgent sekali dalam kehidupan kita. Jadi sudah saatnya juga kita sama-sama membangun ya, membangun media yang tentunya bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan muatan-muatan positif tentunya untuk masyarakat dan umat Islam pada umumnya di Indonesia. Baik, alhamdulillah ini ada yang sedang makan bakso atau makan apa ini, masya Allah. Luar biasa, sambil jalan-jalan mungkin dengan keluarganya sambil tetap ngaji juga dengan ibu siapa ini, Ibu Dian Sanjaya ya. Gimana Ibu, masya Allah. Baik, alhamdulillah. Jadi orang-orangnya mana? Baik, sambil menunggu Ustaz Rosyad, insya Allah sesaat lagi beliau bergabung bersama kita. Alhamdulillah sudah bergabung Ustaz Rosyad. Assalamualaikum Ustaz, gimana sehat Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Gimana di Pancalang, hujan juga Ustaz ya? Hujan, cuma saya lagi tadi perjalanan pulang dari kuliah, Kang. Allah, Masya Allah. Pulang kuliah langsung siap. Tapi mudah-mudahan kita sudah siap. Sudah siap aja, Kang. Gimana? Sudah siap ya? Siap. Baik, insya Allah. Baik, sahabat semuanya, alhamdulillah guru kita Ustaz Muhammad Rosyad sudah ada di tengah-tengah kita, bergabung lewat media virtual. Sudah ada 44 orang yang bergabung. Mudah-mudahan istiqomah semakin banyak. Kami harap tentunya tidak hanya dengan Buya saja, tapi dengan guru-guru kita juga yang lainnya. Kita semuanya senantiasa mau untuk belajar dan menuntut ilmu. Baik, sahabat semuanya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ma ba'du. Yang kita cintai, kita muliakan guru kita Buya Yahya. Yang mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga, melindungi beliau, mudahkan hajat dan juga tentunya urusan-urusan beliau. Dan yang kami cintai, guru kita semuanya Ustaz Muhammad Rosyad selaku pemateri tetap di grup Wakaf Media Center Al-Bahjah ini, yang mudah-mudahan Allah selalu senantiasa merahmati beliau, menjaga beliau, dan tentunya memudahkan segala urusan-urusan beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di malam hari yang penuh berkah ini ya, di Cirebon masih diiringi rintik-rintik hujan. Mungkin di daerah lain juga sama ya, tapi alhamdulillah dengan adanya kemudahan media itu, walaupun mungkin kita berada di masing-masing tempat dari belahan dunia yang mungkin terpisah, kita semua bisa berkumpul untuk belajar ya, insya Allah. Malam hari ini di ngaji virtual bersama Ustaz Muhammad Rosyad dengan pembahasan silsilah fikih praktis, insya Allah. Jadi siapkan hati dan pikiran sahabat semuanya, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, tanpa panjang lebar langsung kami mempersilakan guru kita semuanya Ustaz Muhammad Rosyad untuk menyampaikan materi dan juga kajiannya. Shallu ala Nabi Muhammad. Mic-nya masih mati Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kita muliakan guru kita semua Buya Yahya beserta keluarga beliau, yang kami muliakan para pengurus wakaf Impact Center Media, dan yang kami muliakan para orang tua kami, para pejuang semuanya. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu di media online ini. Mudah-mudahan pertemuan ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang bisa menjadikan kita semakin baik dari hari kemarin. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang selamat di dunia, selamat di akhirat berkat pertemuan ini. Amin ya rabbal alamin. Kita dengan silsilah fikih praktisnya, kita sudah memasuki pembahasan tentang kemarin sunnah-sunnah sholat. Kita akan bahas yaitu rukun-rukunnya sholat. Rukun sholat, rukun itu adalah hal-hal yang wajib dihadirkan saat melakukan sholat dan merupakan bagian daripada sholat. Jadi rukun itu keberadaannya itu di dalam melaksanakan sholat, bukan di luar sholat. Kalau keberadaannya di luar sholat itu namanya syarat. Tapi kalau rukun, keberadaannya itu ada di dalam sholat dan merupakan bagian daripada sholat itu sendiri. Rukun sholat di fikih praktis, rukun sholat itu ada 3. Yang pertama rukun qalbi, yang kedua rukun qauli, yang ketiga rukun fi'li. Saya ulang ya. Rukun sholat di fikih praktis itu ada 3. Yang pertama rukun qalbi, yang kedua rukun qauli, yang ketiga rukun fi'li. Rukun qalbi itu adalah rukun yang sesuatu rukun tersebut wajib dihadirkannya itu di dalam hati. Jadi rukun qalbi itu rukun kerjaannya itu kerjaan hati. Kalau rukun qauli, rukun yang wajib diucapkan. Jadi
Rukun qauli itu sesuatu yang wajib dibaca. Jadi diucapkan, wajib dibaca. Yang ketiga, rukun fi'li. Rukun fi'li itu adalah rukun yang harus dilakukan oleh anggota tubuh kita. Itu namanya rukun fi'li. Saya ulang ya. Kalau rukun qalbi, rukun yang wajib dikerjakan oleh hati. Kalau rukun qauli oleh lisan atau mulut untuk membacanya. Kalau fi'li anggota tubuhnya. Kita bahas satu persatu. Rukun qalbi itu ada satu, yaitu niat. Saya ulang ya. Rukun qalbi itu ada satu, yaitu niat. Nanti bahas satu-satu. Niat. Nah, sebelumnya itu kan sholat itu kan ada macam-macamnya. Yang pertama, sholat fardu. Yang kedua, sholat sunnah yang mempunyai waktu. Yang ketiga, sholat mutlak. Yang pertama, sholat fardu. Yang kedua, sholat sunnah yang mempunyai waktu tertentu. Yang ketiga adalah sholat sunnah mutlak. Nah, saya ulang ya. Yang pertama, sholat fardu. Yang kedua, sholat sunnah yang punya waktu tertentu. Yang ketiga, sholat mutlak. Nah, saya ulang ya. Kemudian, kalau sholatnya sholat fardu, maka yang wajib dilintaskan di hati itu ada 3. Yang pertama, qasdu. Qasdu itu niat. Jadi niat atau bermaksud. Jadi dengan ucapan usolli atau bahasa Indonesianya mas saya niat sholat. Jadi yang dihadirkan di hati itu niat, yaitu saya niat. Yang kedua ta'yin. Ta'yin itu menyebut nama sholatnya, tentukan nama sholatnya. Misalkan duhur, ya udah usolli duhri. Yang ketiga adalah fardu. Jadi fardunya wajib dibaca. Jadi usolli fardhu zuhri. Nah, kalau bahasa Arabnya mah usolli fardhu zuhri. Ya. Kalau subhi usolli fardhu subhi. Jadi kalau sholatnya sholat fardu, jadi melintaskan di hati itu cukup aku niat sholat fardu zuhur. Udah jumlah rakaat sunnah, menghadap kiblat sunnah, adaan lillahi ta'ala sunnah. Jadi cukup kalau orang sudah ngerti yang 3 ini, dia tidak akan menemukan was-was ketika niat. Kenapa orang menemukan was-was? Karena dia itu dangkalnya pengetahuan, bisa saja seperti itu. Padahal cukup dilintaskan, kan niat itu di permulaan ibadah, kecuali memandikan jenazah. Kecuali puasa, mohon maaf. Niat itu di permulaan ibadah kecuali puasa. Kalau puasa mah bukan di permulaan ibadah, tapi puasa mah di malam harinya. Kalau sholat itu ketika takbir Allahu Akbar, di hati itu melintaskan aku niat sholat fardu duhur. Itu aja, jadi gampang. Jadi jangan dirumitkan, diruwetkan, disusahkan, dipelitkan, dipeli. Oh, kayaknya susah sholat. Makanya kayak ulang-ulang ya, banyak orang meninggalkan sholat bukan karena nantang Allah, tapi banyak orang meninggalkan sholat karena nggak ngerti mudahnya sholat. Ada orang kan saya cerita, orang jualan nasi jamblang sholat subuh jam 8. Ternyata setelah diteliti, ya bukan karena dia nggak mau sholat, tapi dia karena nggak ngerti mudahnya sholat. Begitupun dengan masalah niat, bisa saja orang itu nggak mau sholat. Kenapa? Karena niat sholat itu dikiranya susah. Padahal niat sholat itu cukup. Qasdu fi'li dengan ucapan usolli, saya niat sholat bahasa Indonesianya. Ta'yin nama sholatnya. Fardiyah menyebutkan fardu. Sudah. Aku niat sholat fardu duhur. Udah. Aku niat sholat fardu subuh. Wah, sudah. Nah,
Kalau sholat sunnah mah cukup 2. Cukup niat atau bermaksud, yaitu usolli. Yang kedua adalah menyebut nama sholatnya. Jadi kata-kata sunnahnya itu tidak harus dihadirkan. Cukup. Aku niat sholat duha. Nggak usah. Aku niat sholat sunnah duha. Bukan nggak usah itu maksudnya nggak wajib. Jadi nggak wajib kata-kata sunnah dihadirkan itu nggak wajib. Cukup aku niat sholat witir. Nah, nggak ada kata-kata sunnahnya. Itu nggak apa-apa. Jadi jangan sampai, wah saya belum nama sunnahnya belum, kata-kata sunnahnya belum. Enggak. Kalau sholat fardu kan kata-kata fardunya wajib. Kalau sholat sunnah yang punya waktu, contohnya qobliyah, ya sudah. Ba'diyah, witir, hari raya, duha, dan lain sebagainya, itu kan punya waktu. Cukup. Saya niat sholat usolli qobliyata zuhri. Aku niat sholat qobliyah duhur. Itu aja gampang. Yang ketiga adalah tadi kan sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak mah sholat sunnah yang nggak punya waktu. Cukup aku niat sholat aja sudah gampang kan. Jadi kalau kita sudah ngerti al-mu'tabaroh bin niat, maka kita akan mudah melakukan yang namanya niat. Seperti itu ya. Baik, itu masalah niat. Jadi kata-kata arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala itu hukumnya sunnah. Jadi, paham ya? Baik lanjut. Kemudian di fikih praktis ada catatan mengucapkan niat tidak harus menggunakan bahasa Arab. Ulang ya. Mengucapkan niat tidak harus mengucapkannya dengan bahasa. Mengucapkan niat tidak harus dengan bahasa Arab. Akan tetapi menggunakan bahasa apapun yang bisa dipahami diperkenankan. Seperti aku niat salat fardu duhur, aku niat salat qobliyah duhur, aku niat salat tahiyatul masjid, aku niat salat sunnah, itu boleh catatannya. Yang kedua, mengucapkan niat belum dianggap niat. Mengucapkan niat belum dianggap niat. Karena mengucapkan niat adalah sebelum takbiratul ihram. Adapun menghadirkan niat di dalam hati saat kita melakukan takbiratul ihram. Jadi maksudnya gini, nomor 2 ini. Jadi niat itu diucapkan di hatinya itu saat kita melakukan takbiratul ihram. Jadi saat takbiratul ihram, di hatinya tuh melintaskan aku niat sholat fardu zuhur. Nah, gitu aja. Sebelumnya boleh. Karena apa? Kata Imam Syafi'i, wa talaffuzu biha sunnatun. Melafalkan niat itu hukumnya sunnah. Jadi melafalkan niat usolli fardu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala itu hukumnya sunnah. Kemudian di fikih praktis, di catatan yang ketiga, wajib niat adalah di dalam hati. Nah, ulang-ulang ya. Wajibnya niat itu di dalam hati. Adapun mengucapkannya dengan lisan, hukumnya sunnah. Saya tadi dulu sampaikan ya, saya kukuhkan lagi. Adapun mengucapkan dengan lisan, hukumnya sunnah. Sebagai upaya untuk menyiapkan dan memantapkan hati dalam menyadari makna yang diucapkan. Itu ya, bisa dipahami. Kemudian yang keempat, semua sholat sunnah yang satu tingkatan dengan sholat sunnah mutlak, niatnya boleh digabungkan. Seperti masjid, hajat, istikharah, tahajud. Bisa dilakukan dengan niat untuk semuanya dalam 2 rakaat. Nah, makanya kalau bangun malam, sekarang kan subuh itu jam 4:28. Nah, kalau bangun malamnya itu jam 4:15, kan masih ada waktu kurang lebih 15 menitan ke menjelang subuh tuh. Nah, berarti nanti kalau dia itu setelah wudhu, kemudian mepet, ya sudah, dia sholat tahajudnya digabung. Tahajud, hajat, istikharah. Itu boleh digabung. Tahajud,
hajat istikharah 2 rakaat. Caranya gimana Ustaz? Caranya aku niat salat tahajud hajat istikharah Allah usolli ini aja. Usolli sunata tahajud hajan. Usolli sunata tahajudi istikharati. Itu pokoknya gampang lah itu. Nah, ketika takbirnya tuh Allah di hati melintaskan aku niat salat tahajud hajat istikharah Allahu Akbar. Itu gampang, itu boleh. Lo bagusan mana Ustaz? Dipisah apa digabung? Bagusan dipisah. Kenapa? Semakin banyak gerakan yang dilakukan oleh orang sholat, maka semakin banyak pahala yang dia dapatkan. Saya ulang ya. Semakin banyak pahala yang dilakukan, semakin banyak gerakan yang dilakukan, semakin banyak pahala yang ia dapatkan. Nah, jadi seperti itu masalah nih niat. Sekarang pembahasannya, kalau jadi imam gimana Ustadz? Apakah wajib? Kalau jadi imam, menambahi imaman itu juga tidak wajib. Akan tetapi dia itu tidak dapat pahala berjamaah kecuali 4 sholat. Apa saja 4 sholat itu ya Ustadz? 4 sholat itu yang pertama sholat Jumat, itu wajib. Jadi kalau jadi imam sholat Jumat itu wajib menghadirkan imaman. Yang kedua adalah mengulang sholat, namanya sholat i'adah. Nah, itu boleh, itu wajib. Yang ketiga adalah sholat jama takdim karena hujan. Yang keempat adalah sholat nazar. Kalau dia nazar jadi imam, berarti menghadirkan imamannya itu hukumnya wajib. Tapi kalau ada orang sholat fardu zuhur, niatnya sendiri, gak taunya belakangnya ada imam ngerti dia ada jadi imam, ada imam ngerti, tapi dia niatnya sendiri. Sholatnya sah nggak Ustaz? Ya sah. Tapi dia imamnya nggak dapat pahala jamaah, makmumnya dapat pahala jamaah. Kalau makmuman itu berarti dia wajib menghadirkan makmuman, itu aja. Gampang sebenarnya masalah niat. Jadi kalau sudah ngerti al-mu'tabarah fin niat, maka al-mu'tabarah itu berarti yang wajib dianggap di dalam niat. Nanti berarti dia itu akan mudah melakukan sholat. Niat sholat itu akan menjadikan gampang seperti itu, ya. Baik, sekarang pembahasan masih ada waktu. Sekarang menuju pembahasan yang kedua adalah rukun qauli. Rukun qauli itu adalah rukun yang wajib dibaca di dalam sholat. Rukun qauli ada 5. Yang pertama takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Yang kedua adalah surat Al-Fatihah. Yang ketiga adalah membaca tahiyatul akhir. Yang keempat membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Yang kelima membaca salam yang pertama. Seperti itu. Saya ulang ya. Yang pertama membaca takbiratul ihram. Makanya kalau ngajarin orang sepuh atau orang yang sudah usia pensiunan, atau pensiun itu 60 tahun ke atas atau berapa gitu, saya nggak ngerti karena saya nggak jadi PNS ya. Kalau ngajari orang pensiunan pengen tobat, ajarinya tuh jangan Allahu Akbar kabiro dulu. Ajarinya itu yang 5 dulu, yang wajib dulu. Jangan ajari yang lain-lain dulu. Kesalahpahaman di masyarakat, ada orang sudah sepuh pengen mendekat kepada Allah, tidak taunya itu sama cucunya, nek kamu sudah tua baru ingat sholat, makanya tobat. Wah, tobat tidak taunya ia mau tobat, diajarinya Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kasiro subhanallahi bukrata wa asfila, nggak apal-apal. Yang udah tua, kan udah tua tuh kadang-kadang kembali kepada masa kecilnya kadang-kadang gitu kan. Aja itu yang 5 aja. Apa aja? Yang pertama takbiratul ihram.
Jadi ajari takbiratul ihram dulu. Apa Ustadz? Lafaz takbiratul ihram tuh? Takbiratul ihram itu adalah lafaznya tuh Allahu Akbar. Jadi ajari dulu Allahu Akbar. Pakai bahasa apa Ustadz? Ya pakai bahasa Arab. Tidak boleh diganti bahasa apapun. Tidak boleh takbirnya. Allah Maha Besar. Tidak boleh kayak gitu tuh. Jadi harus pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Gak boleh. Allahu Akbar. Banyak dipanjangin. Ya, gak boleh. Allahu Akbar. Gitu aja. Selesai. Nah, kemudian yang kedua, Al-Fatihah. Ya. Membaca surat Al-Fatihah itu wajib. Di dalam sholat wajib, di setiap rokaat. Di setiap rokaat, di dalam sholat fardu. Jadi sholat fardu itu wajib baca. Yang kedua, sholat sunnah. Yang ketiga, berjamaah. Jadi imam berarti. Ya. Jadi makmum sendiri. Saya ulang ya. Membaca surat Al-Fatihah wajib di setiap rokaat, di dalam sholat fardu, A. Sholat fardu, B. Sholat sunnah, C. Sholat sendiri, D. Sholat jadi makmum, jadi imam, kecuali makmum masbuk. Jadi makmum masbuk mah nggak wajib baca Al-Fatihah. Apa makmum masbuk? Makmum yang menemui berdirinya imam, akan tetapi waktunya tidak cukup baca untuk membaca Al-Fatihah. Itu nggak wajib baca Al-Fatihah. Jadi baca Al-Fatihahnya tidak wajib. Kalau dia jadi makmum masbuk. Contohnya, nemui imam. Akan tetapi imamnya itu lagi baca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Datanya makmum datang. Allahu Akbar. Datanya baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Imamnya udah Allahu Akbar, langsung ruku. Ya udah langsung aja ruku. Dia gak wajib baca Fatihah, enggak wajib baca Fatihah. Kenapa? Karena dia makmum masbuk seperti itu. Kemudian cara baca Al-Fatihah, nih, cara baca Al-Fatihah itu dikatakan oleh para ulama, cara membaca Al-Fatihah itu al-faslu khairun minal wasli. Memisah antara ayat dengan ayat lebih bagus daripada menyambungnya. Jadi bacanya itu lebih baik dipisah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Meskipun boleh, tapi kurang bagus, itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu boleh. Atau satu napas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Saya mah nggak kuat ya. Udah gitu suaranya nggak enak lagi, panas ya. Jadi mohon maaf jangan ditiru ya kalau suaranya jelek ya. Kalau bisa suara yang bagus. Tapi kalau cara bacanya ya dipisah aja bagusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Kadang-kadang kita temukan dilangsungin itu kan seperti ya kurang bagus gitu. Tapi bagusnya al-faslu khairu minal wasli, seperti itu. Kemudian di fikih praktis ada catatan. Bagi siapapun yang membaca surah Al-Fatihah dengan tidak sempurna, padahal dia mampu, maka sholatnya nggak dianggap tidak sah. Bisa Al-Fatihah, tapi dia nggak baca, maka sholatnya nggak sah. Tapi kalau ada orang
tidak bisa membaca Al-Fatihah, orang baca Al-Fatihah, akan tetapi dia itu tidak baca bismillah. Nih gimana nih Ustadz? Nah, kan bisa aja di masyarakat kita temukan. Baca Al-Fatihah, gak baca bismillah. Nah, langsung. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, dalam hal ini, Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim surat Al-Fatihah. Kalau dia nggak baca Bismillah, maka sholatnya tidak sah. Jadi kalau ada orang sholat, baca Al-Fatihah yang nggak baca Bismillah, kata Imam Syafi'i, sholatnya nggak sah. Nggak sah, harus baca. Tapi kalau ada orang nggak baca, biasanya gara-gara, mohon maaf, gara-gara habis umroh, bismillahnya ketinggalan di Mekah sama di Madinah. Pulang dari umroh, diumrohin gara-gara pengurus masjid atau pengurus musola, langsung Alhamdulillahirrabbilalamin. Kan di mazhab Imam Syafi'i, misalnya bismillah itu termasuk bagian dari surat akan tetapi ada memang ulama yang mengatakan bahwasanya bismillah itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Ada satu ulama besar juga, Imam Malik mengatakan bahwasanya bismillah bukan bagian daripada surat Al-Fatihah. Cuma orang seperti ini tuh orang yang nggak bijak. Tinggalnya di Indonesia, madhabnya madhab Imam Malik. Langsung gara-gara umroh, gara-gara haji, Bismillahirrahmanirrahim. Enggak baca bismillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini kan nggak bijak orang kayak gini tuh. Coba kalau kita pikir-pikir. Kalau ada orang baca Al-Fatihah, bismillahnya dibaca, adakah ulama yang mengatakan tidak sah? Semua ulama sepakat katakan dia Fatihahnya sah. Tapi kalau ada orang nggak baca bismillah, adakah ulama yang mengatakan tidak sah? Ya ada, Imam Syafi'i. Jadi lebih bijak baca Al-Fatihahnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi menyikapi itu tuh harus dengan bijak, jangan sampai menyikapinya dengan salah. Jadi ambil ulang-ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim termasuk bagian daripada surat Al-Fatihah. Jangan sampai ditinggal. Seperti itu. Kemudian bagi orang yang tidak hafal Al-Fatihah secara keseluruhan, maka dia itu harus mengulang ayat dari Al-Fatihah. Diperkirakan panjangnya sama dengan Al-Fatihah. Contoh, jika hafalnya Bismillahirrahmanirrahim saja, ya udah Bismillahirrahmanirrahim 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak ada yang hafal dari surah Al-Fatihah, gimana nih Ustadz? Bagi yang tidak hafal bisa membaca surah Al-Fatihah dengan melihat tulisan. Nah, nggak hafal boleh nih lihat tulisan. Kalau tidak hafal dan tidak bisa membaca sama sekali, bisa diganti dengan surat apapun yang ia hafal. Kalau nggak bisa Ustadz, nggak bisa, ya udah diganti dzikir. Dzikir apa ya? Contohnya lafaz apa namanya itu? La ilaha illallah. Jadi misalkan baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu boleh. Kalau nggak hafal, Ustaz, nggak ada hafal dari dzikiran. Tidak ada yang hafal, maka cukup dengan diam. Yang diperkirakan panjangnya seperti membaca surat Al-Fatihah. Itu juga boleh seperti itu. Jadi menyikapi hal seperti ini tuh jangan sampai keliru. Jadi kalau ada orang nggak bisa sama sekali, ya udah diem aja.
yang diperkirakan panjangnya seperti Al-Fatihah, seperti itu. Kemudian catatan, hukum membaca transliterasi Latin surat Al-Fatihah dalam sholat. Bagi yang tidak hafal dan tidak bisa membaca tulisan bahasa Arab, selagi masih ada harapan untuk belajar membaca tulisan Arab, maka sebaiknya jangan belajar membaca kalimat bahasa Arab dengan tulisan Latin atau selain Arab. Karena banyak huruf dalam bahasa Arab yang tidak bisa ditemukan dalam bahasa lain. Sehingga mungkin sekali seseorang mengucapkan dengan kalimat yang akan mengubah makna. Bahkan sebagian ulama melarang keras belajar Al-Quran dengan tulisan selain tulisan Arab. Jadi harus pakai bahasa Arab. Jika harus dengan Latin, maka hendaknya kalimat bahasa Arabnya tetap ditulis dengan benar dan penulisannya dengan huruf Latin sifatnya untuk membantu belajar Al-Quran. Ini ada catatan di fikih praktis. Kemudian catatan yang kedua, belajar mengucapkan kalimat bahasa Arab khususnya Al-Quran harus dengan mendengar, meniru serta diperdengarkan kepada orang yang sudah bisa. Karena dalam bahasa Arab sangat memperhatikan perbedaan huruf dan tempat keluarnya huruf, makharijul huruf. Ada perbedaan antara huruf shad, shin, sama sin. Ada kaf, ada kho, ada ha, ada za, ada zal, ada da, ada kaf, ada ain. Yang semua itu sangat sulit untuk dibedakan jika ditulis dengan selain tulisan Arab. Jadi harus pakai bahasa Arab. Kemudian catatan yang ketiga, ada perbedaan antara menulis Al-Quran dengan huruf Latin dan belajar membaca Al-Quran dengan huruf Latin. Menulis Al-Quran dengan huruf Latin mutlak haram. Menulis Al-Quran dengan huruf Latin mutlak haram dan dilarang. Karena menulis Al-Quran selain dari Rasam Usmani itu saja dilarang padahal sama-sama masih dalam bahasa Arab. Kalaupun ada perbedaan tidak akan mengubah makna. Maka menulis Al-Quran dengan huruf Latin sungguh lebih dilarang. Jadi Al-Quran itu ditulis harus dengan bahasa Arab. Adapun belajar Al-Quran dengan huruf Latin yang tujuannya untuk membantu, maka sebagian ulama memperkenankan bagi orang yang seperti berikut. Satu, masih belajar baca Al-Quran. Yang kedua, dibimbing oleh orang yang bisa membaca Al-Quran. Yang ketiga, darurat, belum menemukan cara selain dengan cara tersebut. Yang keempat, sifatnya sementara. Artinya jika sudah ada cara lain, tanpa harus menulis Al-Quran dengan huruf Latin, misalkan dengan talqin, ataupun menirukan kalimat Al-Quran dari suara seseorang tanpa harus ditulis, maka cara belajar dengan huruf Latin harus segera ditinggalkan. Baik, ini saja yang bisa kami hadirkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini saja yang bishawab. Kami kembalikan kepada moderator. Silakan. Baik, alhamdulillah. Jazakumullah hasanal jaza, Ustaz Muhammad Rosyad, untuk materinya tentang rukun-rukun sholat. Ya, kita doakan beliau sedang dalam perjalanan. Mudah-mudahan Allah jaga, Allah lindungi beliau dan juga bersama para pejuang-pejuang lainnya yang sedang dalam perjalanan ya. Baik, kita masuk di sesi tanya jawab sahabat semuanya. Untuk pertanyaan ini, ya, sekali lagi kami sampaikan, untuk pertanyaan itu kami himpun beberapa hari sebelumnya ya, yang tentunya kami berikan kesempatan untuk sahabat bertanya, menyampaikan pertanyaan di grup wakafnya masing-masing ya. Biasanya kami buka di hari Kamis ataupun juga hari Jumat ya. Jadi tidak ada bertanya langsung saat kajian, kan, tetapi kita membuka pertanyaan di 1 atau 2 hari sebelumnya. Baik, pertanyaan pertama malam hari ini berkaitan dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala washabihi. Izin bertanya, bagaimana hukumnya bacaan doa yang untuk orang banyak dipakai untuk berdoa pribadi?
Mohon penjelasannya. Kang, keputus Kang, suaranya Kang. Oh, keputus. Itu. Baik. Baik, kita ulangi Saya nggak dengar kembali ya. sama sekali itu. Baik, kita ulangi kembali. Pertanyaan pertama, sekarang jelas? Ya, jelas sekarang. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ustadz, bagaimana hukumnya bacaan doa yang untuk orang banyak dipakai untuk berdoa pribadi? Baik, di dalam berdoa itu ada yang untuk diri sendiri, ada yang untuk orang lain. Ada dalam istilah gramatika bahasa Arab itu ada domir mutakalim ma'al ghair, ada mutakalim wahdah. Jadi kalau mutakalim ma'al ghair itu domirnya itu pakai na, Allahumma hadina fiman hadait, Allahumma inna nas'aluka. Kalau untuk diri sendiri, Allahumma inni as'aluka, itu kan. Kemudian kalau ada orang berdoa dengan menggunakan domir mutakalim wahdah, akan tetapi dia itu di belakangnya ada makmum, maka orang tersebut sebenarnya setelah melakukan satu bentuk kesalahan, yaitu mengkhianati seorang makmum di belakang yang mereka ingin diamini doanya. Jadi kesalahannya itu dia itu telah melakukan pengkhianatan yang harusnya mereka itu mengamini doanya orang yang di belakang, tapi dia doanya untuk diri sendiri. Maka di saat seperti itu pahami, dan dia tidak sulit sebenarnya memahami doa itu saja. Tinggal nanti seperti halnya Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Jadi letak titik kesalahannya itu yaitu terjadi pengkhianatan terhadap makmum yang harusnya dia pun pengen mendapatkan doanya dari sang imam dalam berdoa. Itu saja, wallahu alam bisawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Suara saya masih putus-putus atau jelas? Jelas ya? Allah. Baik. Jelas. Soalnya ini pertanyaannya agak panjang Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya izin bercerita masalah saya. Saya punya majikan. Alhamdulillah majikan saya itu baik. Sedari awal saya masuk kerja hingga saat ini tidak pernah ada penjelasan tentang makanan yang boleh dan tidak boleh saya makan. Makanan pokok sehari-hari seperti nasi, sayur, lauk pauk tersedia dan saya boleh masak sesukanya. Namun yang menjadi mengganjali hati saya sekaligus yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana hukumnya ketika saya mengambil makanan seperti jajanan atau cemilan milik majikan selain dari makanan pokok yang saya sebutkan tadi di atas tanpa izin terlebih dahulu. Majikan saya tidak pernah menanyakan atau mempermasalahkan kalau makanan yang tersedia di rumah itu habis, walaupun tanpa diketahui siapa yang memakannya. Pernah sekali waktu, salah seorang teman saya mengambil makanan frozen milik majikan tanpa izin terlebih dahulu. Kemudian meminta saya untuk menggoreng dan dimakan bersama. Namun saya ragu akan hal itu karena tidak ada izin terlebih dahulu. Karena saya masih ragu, akhirnya saya menolak dengan cara diam. Dan saya tidak menggorengnya. Sampai akhirnya setelah teman saya menggoreng, saya pun tidak ikut makan makanan tersebut karena saya masih ragu akan hukumnya, khawatir atau takut dikategorikan mencuri. Mohon penjelasannya, Ustadz. Ya, Ustadz. Gimana Ustaz? Pertanyaannya bisa disimak? Putus suara Kang Husna.
Putus ya? Terakhir tuh Baik. keputus. Yang terakhir tuh apa sisi ya terputus terakhir tuh? Yang terakhir, jadi temannya itu tapi tuh majikannya tuh. Baik. Yang frozen Ya, tuh. baik. Saya dengar frozen. Baik. Pernah sekali waktu salah seorang teman saya mengambil makanan frozen milik majikan tanpa izin. Dia minta untuk saya menggorengnya, tapi tidak saya iakan dan tidak saya goreng. Dia menggoreng sendiri lalu memakannya. Saya tidak ikut makan karena khawatir masuk kategori mencuri. Itu bagaimana hukumnya, Ustadz? Baik. Di dalam kita menjalani kehidupan tentunya harus bagaimana hukum makanan. Kalau makanannya itu makanan yang sudah diperbolehkan oleh majikan, maka itu diperkenankan dia untuk memakannya, maka itu jelas hukumnya halal. Akan tetapi kalau makanan tersebut belum diperkenankan oleh majikan, maka dia tidak boleh memakannya. Karena diamnya itu bukan iya, tapi mungkin bisa aja itu karena ada urusan lain. Makanya termasuk bagaimana hukumnya kalau saya makan, ya nggak boleh tetap, karena itu bukan haknya, kecuali itu sudah haknya. Kamu boleh ngambil sebebasmu untuk makanan pokok, tapi kalau cemilan khusus bos nggak boleh makan. Itu sebenarnya yang itu belum ada izin, maka tidak diperkenankan untuk makan. Bagaimana hukumnya Ustaz? Ya tetap tidak diperkenankan, diharamkan untuk mengambil yang bukan haknya. Kehati-hatian itu penting sebenarnya. Yang penting masuk ke dalam perut itu adalah makanan yang halal, bukan banyaknya makanan yang masuk ke dalam perut kita. Mudah-mudahan kita dicukupkan dengan yang halal, dimudahkan dengan yang halal, dan mudah-mudahan yang halal menghantarkan kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Baik, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Ke pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukum air yang dibawa ke penziarah bertujuan tawasul kepada para wali, apakah itu boleh? Dan terkadang di satu penziarahan ada air yang disediakan seperti air sumber atau air peninggalan dari wali. Itu hukumnya bagaimana? Bagaimana? Bisa disimak pertanyaannya, Ustaz? Bisa. Baik. Ziarah memang dianjurkan ya, disunahkan. Akan tetapi di saat dia ziarah, tentu jangan sampai melanggar Allah Subhanahu wa taala, termasuk ada yang namanya ikhtilat. Ikhtilat itu bercampurnya laki-laki dan perempuan diperkenankan dengan 5 syarat. Ya, mungkin ada yang pertama adalah tempatnya mulia, obrolnya mulia, sama-sama nutup aurat, sama-sama menjaga yang dibicarakan mulia. Akan tetapi yang jadi pertanyaan ini adalah bagaimana hukum ziarah itu dia mengambil air. Yang perlu dibahas adalah airnya itu air apa, gitu kan? Kalau airnya itu wakafnya untuk masjid, nah, di makam tersebut kan ada masjid, kemudian airnya wakaf untuk masjid, maka air tersebut itu tidak diperkenankan untuk dibawa pulang. Kenapa? Karena orang itu wakafnya khusus untuk masjid. Akan tetapi kalau ada air tersebut, berarti orang tersebut yang ziarah boleh untuk mengambilnya. Jadi kita harus tahu dulu ketika air tersebut diadakan itu wakafnya untuk masjid atau wakafnya untuk umum. Kalau diwakafkan untuk umum, maka orang yang berziarah ziarah pun boleh.
untuk mengambilnya. Itu yang perlu diperhatikan di saat menjalankan masalah ziarah, kemudian mengambil air ke bentuk apa. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Ngomong-ngomong ziarah, insya Allah kita juga nanti ada program ziarah bareng Habib Hisham Al-Habsyi ya di bulan Maret. Baik, sahabat semuanya, kita lanjut kembali ke pertanyaan berikutnya. Suara saya masih jelas, Ustadz? Halo, Assalamualaikum. Ustadz, suaranya masih jelas? Halo, masih jelas, Kang? Masih. Baik. Ke pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum, Ustadz izin bertanya tentang zakat fitrah. Untuk beras dan uang zakat fitrah, apakah harus dihabiskan sekaligus pada hari itu atau boleh disisakan untuk diolah? Karena kita ditunjuk oleh Baznas sebagai UPZ ya, unit pengelola zakat dan mendapatkan SK langsung. Ini perihal zakat, Ustaz. Baik, masalah zakat. Sebelumnya kita harus tahu, yang sering Buya sampaikan, ada 3 penjahat dalam dunia zakat. Yang pertama, orang kaya gak mau zakat, itu penjahat. Yang kedua, orang salah bagi zakat, itu juga penjahat. Yang ketiga adalah orang yang gak berhak menerima zakat, kok nerima zakat, itu penjahat. Jadi kata Buya itu ada 3 penjahat dalam dunia zakat. Orang kaya wajib zakat, gak mau zakat. Orang salah gak ngerti ilmunya bagi zakat, kemudian bagi zakat. Berarti itu penjahat. Yang ketiga adalah orang gak berhak menerima zakat, dia nerima zakat. Yang jadi pertanyaan tadi, zakat fitrah ya. Zakat fitrah itu kan ada waktunya. Ada waktu wajib yaitu di malam hari raya. Ada waktu sunnah setelah sholat subuh sampai hari raya, sampai sholat hari raya. Yang ketiga adalah ada waktu mubah dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Itu waktu mubah dia mengeluarkan zakat. Nah, ada namanya panitia zakat, namanya amil zakat. Amil zakat itu dia itu boleh mengambil zakat dari orang yang mau mengeluarkan zakat, kemudian dia kasihkan kepada orang yang berhak. Mengasihkan kepada orang yang berhak ini, wajib dikeluarkannya kapan? Wajib dikeluarkannya itu adalah yaitu di malam hari. Kalau dia pengen mengelola zakat, itu tidak diperkenankan. Kenapa tidak diperkenankan? Karena dia bukan haknya untuk mengelola zakat. Kecuali misalkan kasihkan orang kaya, karena kasihkan orang miskin, mohon maaf bukan orang kaya. Kasihkan orang fakir miskin, karena orang miskin gak ngerti, di saat dikasih duit itu dikasih pengarahan. Ini uang zakatmu 25 juta. Tapi karena gak ngerti, bisa aja orang miskin itu beli televisi, beli kulkas, beli apa. Dia kan gak ngerti. Maka di saat seperti itu, kasih pemahaman, ini uangmu. Tapi biar nanti tahun depan jadi orang kaya, dia mengelola, dibelikan mesin jahit, untuk apa. Tapi sudah diserahkan kepada yang berhak. Sebab zakat itu kalau fitrah itu kan wajibnya di mazhab Imam Syafi'i wajib pakai beras. Berasnya pun cukup dengan 1 sok 4 mud. Jadi 1 mudnya itu 6,7 on, berarti 6,7 kali 4. Berarti 26,8 on kurang lebih. Nah, kalau zakatnya pakai uang, itu memang ada pendapat dari imam selain daripada Imam Syafi'i, itu diperkenankan dengan uang. Akan tetapi uangnya pun sesuai dengan kadar beras. Jangan misalkan harga berasnya itu 10.000 sekilo, berarti kalau 2,5 kilo berarti 25.000 atau 30.000. Itu boleh. Akan tetapi jangan sampai zakatnya dinaikin sampai 50.000, mentang-mentang orang kaya dan zakatmu 50.000, itu dia perkenankan. Jadi kesimpulannya, kalau bukan bagiannya nggak boleh dia untuk mengelolanya kecuali atas izin dia orang yang berhak apa enggak. Kalau dia berhak untuk menerima zakat, berarti dia tinggal dikasih pemahaman untuk mengelola zakat seperti itu. Karena yang kami pahami dari penanya ini
ini orang yang sudah ditunjuk untuk mengelola zakat. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Masih ada waktu sedikit lagi kita tuntaskan, ada tinggal 2-3 pertanyaan lagi. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustadz, apakah perbedaan doa untuk orang tua ketika mengimami saudara? Izin bertanya, apakah ada perbedaan doa untuk orang tua ketika mengimami saudara kandung dan mengimami jamaah di musola atau masjid? Mungkin doanya. Yang kami pahami pertanyaan ini adalah yaitu niat. Kalau dia niatnya ketika di masjid, berarti kalau dia jadi imam ya niatnya seperti biasa. Contohnya, usolli fardhu zuhri arba rakaatin mustaqbilal qiblati imaman. Kalau dia nggak jadi imam pun nggak masalah. Kalau dia pulang lagi ke rumah, dia pengen membantu saudaranya, itu boleh dia boleh jadi imam, dia boleh jadi makmum. Mana yang lebih bagus? Yang lebih bagus itu adalah dia jadi makmum. Karena yang wajib itu, yang niat itu ada, yang wajib sholat itu adalah yang ini, yang belum sholat. Kalau dia sesama jenis. Tapi kalau suami istri boleh, termasuk wahai para suami, jika dirimu sudah sholat berjamaah di masjid bersama para jamaah, pulang ke rumah menemui istrimu yang sibuk dengan anak, yang suka pipis di pangkuan istrimu, maka ajak dia untuk sholat berjamaah bersamamu. Jadi jangan sampai kita nggak mengajak istri untuk mendapatkan kemuliaan dengan sholat berjamaah. Itu perlu diperhatikan juga dalam menyikapi seperti itu. Kalau kami pahami dari sisi pertanyaan itu, putus Ustadz. Di tempat lain juga putus ya? Iya sama. Putus Ustadz. Baik. Kami kira sinyal kami yang tidak putus. Baik, baik. Baik, sebelumnya mohon maaf ya sahabat semuanya, karena memang beliau juga sedang dalam perjalanan dengan tujuan dakwah yang lain. Mungkin sinyalnya memang tidak bagus di sana. Untuk kita harap mohon maklum semuanya dari sahabat-sahabat semuanya. Insya Allah tanpa mengurangi keberkahan dari program majelis ini, mungkin kami sedikit ya mengulas tentang pertanyaannya. Tadi Ustadz kurang tepat dalam mempersepsikan pertanyaan terakhir tadi ya. Ini berkaitan dengan doa untuk orang tua. Maksudnya mungkin ketika si orang tersebut sedang menjadi imam di lingkungan rumah. Ya, biasanya kan kita ada doa bersama ya. Mungkin yang dimaksudkan itu redaksinya. Kalau ketika di rumah, Allahumma gfirli wali walidayya, Allahumma gfir lana, dengan redaksi ketika berjamaah di musola atau di masjid. Baik, sambil menunggu kembali guru kita Ustadz Muhammad Rosad bergabung bersama kita. Ustadz, sudah bergabung Ustadz? Assalamualaikum Ustadz. Masih belum tergabung ya? Kalau suara saya di tempat lain jelas ya? Jelas, ya. Jelas. Insya Allah jelas. Diulang Kang pertanyaannya Kang. Baik. Tadi keputus Ustaz. Kamera Ustadz dimatiin aja biar nggak berat. Baik. Sinyal Ustadz kan dalam perjalanan. Jadi biar Ustadz kameranya di off saja. Jadi kita dengar suaranya aja. Baik Ustadz, kita ke pertanyaan tadi. Mungkin maksudnya seperti ini Ustadz. Intisari dari pertanyaannya adalah
redaksi doa untuk orang tua ketika kita mungkin memimpin sholat jamaah dan juga doa di rumah dengan saudara-saudara kandung kita. Dengan ketika kita sholat di masjid dan memimpin doa untuk para jamaah gitu Ustaz. Jadi redaksinya seperti apa? Apakah ada perbedaan gitu, redaksi doa untuk orang tua? Itu yang kami pahami. Jadi bukan niat untuk sholat Ustaz, seperti itu. Baik, kalau terkait doa, itu kami, sepengetahuan kami, itu tidak ada beda redaksi untuk sholat, doa untuk orang luar ataupun doa untuk orang di rumah. Jadi kalau doa ya seperti biasa sebenarnya, karena doa itu kan satu bentuk permohonan yang dia panjatkan kepada Allah agar diberi pengkabulan. Nah, kalau masalah redaksi kami belum pernah tahu antara di rumah untuk saudara gimana, untuk ini gimana. Tapi intinya mah kalau doa ya panjatkan sesuai dengan bahasa apapun yang bisa dimengerti, yang bisa dibaca, dia ucapkan. Akan tetapi ada tingkatan paling bagus adalah dengan ada Al-Quran, kemudian ada dengan sunnah doanya Nabi, ada doanya karangan ulama, kemudian ada dengan bahasa amiyah, bahasa ajam. Ajam itu maksudnya itu tidak dengan bahasa Arab, itu boleh gitu kan. Akan tetapi pun demikian kami belum pernah mengetahui saja. Itu saja, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya ya. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, Assalamualaikum. Bolehkah wanita haid mengirimkan bacaan Al-Fatihah untuk anaknya? Baik, ya, Ustaz. Membaca Al-Quran itu diharamkan bagi wanita yang haid. Jadi membaca Al-Quran itu termasuk salah satu keharuman bagi orang haid. Akan tetapi membaca Al-Quran diperkenankan bagi wanita haid. Yang pertama dalam irama berzikir. Yang kedua berniat penjagaan. Jadi berniat untuk penjagaan itu diperkenankan. Yang kedua adalah membaca Al-Quran itu diperkenankan bagi wanita yang sedang haid, itu diperbolehkan jika dia untuk mengajar ataupun belajar Al-Quran. Itu diperkenankan. Diperkenankan menurut Imam Malik. Ya, bagi wanita haid boleh belajar mengajar Al-Quran. Itu diperkenankan, termasuk para penghafal Al-Quran dengan syarat tidak menghatamkannya sekaligus. Termasuk membaca surat Al-Fatihah, baca Rotibul Hadad, baca Waidul Latif, baca Waidul Fatih, itu diperkenankan. Kenapa? Tapi dalam irama itu termasuk bagian daripada zikir, seperti itu. Jadi membaca Al-Fatihah itu termasuk baca wirid Al-Fatihah itu kan bagian daripada zikir, itu diperkenankan. Allahu a'lam bishawab. Baik. Satu pertanyaan pamungkas, Ustadz. Ini pertanyaannya unik sekali. Assalamualaikum, Ustadz. Mau bertanya katanya, kenapa Nabi Muhammad yang dipilih sebagai penerima wahyu Al-Quran? Ini pertanyaannya unik. Kalau pertanyaan ini kayaknya saya belum bisa jawab ya Kang. Kenapa pertanyaan ini? Karena kenapa Nabi Muhammad penerima wahyu Al-Quran, alasan-alasan kenapa ini harus saya lihat dulu redaksinya atau referensinya. Karena ini bisa aja mungkin ada dicari hikmahnya, bisa kita lihat nanti, mungkin saya tanya dulu ke teman-teman kami itu di Fikih Sirah, seperti halnya kenapa Nabi Muhammad itu kenapa Nabi itu dari bangsa manusia. Itu kan salah satu hikmahnya. Kalau Nabi dari bangsa malaikat kan itu susah untuk ditiru. Untungnya Nabi itu dari bangsa manusia. Mungkin nanti kita cari jawabannya. Makasih atas pertanyaan, tambahan ilmu bagi kami. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Allah baik, Masya Allah Ustaz. Baik, sudah cukup pertanyaannya. Sudah ada 7 pertanyaan tadi yang sudah dijawab Ustaz. Kita sisakan untuk pertemuan berikutnya.
Karena sudah jam 9:10, Ustaz juga mungkin ingin sambil istirahat, melanjutkan perjalanan, silakan menutup dengan doa, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, tambah kecintaan kami kepadamu agar kami mudah melaksanakan perintahmu ya Allah. Tambah kecintaan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad agar kami mudah melaksanakan sunnah-sunnahnya ya Allah. Ya Allah, cintakan kami kepada sesuatu yang dicintai Nabi Muhammad. Bencikan kami kepada sesuatu yang dibenci Nabi Muhammad. Ya Allah, jauhkan dari kami segala maksiat. Ampuni dosa kami, panjangkan umur kami sehat dan taat. Lampangkan rezeki kami dengan yang halal, yang menghantarkan kepada ridho-Mu ya Allah. Berikan kepada kami ya Allah hati yang bersih ya Allah. Dan berikan kepada kami ya Allah husnul khatimah setelah panjang umur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahil alamin. Bismillahil Fatihah. Baik, syukran atas semuanya. Mohon maaf dosa lalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah ahsanal jazak kepada Ustaz Muhammad Rosad untuk ilmu yang sudah disampaikan pada malam hari ini di ngaji virtual kita ya. Walaupun di tengah perjalanan dakwah beliau masih tetap istiqomah membimbing kita semuanya di program ini. Semoga kita juga semuanya istiqomah belajar sehingga kita bisa mendapatkan berkah dan ilmu yang manfaat pastinya. Baik, sahabat semuanya, sampai di sini tugas kami menemani Anda pada malam hari ini di ngaji virtual. Sudah jam 9:12 menit. Insya Allah Selasa besok kita akan jumpa kembali di jam yang sama. Kita akan jumpa bersama guru kita Habib Hisham Al-Habsyi di program yang sama dengan pembahasan seputar akidah. Insya Allah. Baik. Nanti untuk Habib Hisham insya Allah Selasa malam Rabu ya, pekan genap. Setiap pekan kedua dan juga pekan baik, Ibu Dian. Suaranya, mic-nya mungkin bisa di-mute dulu ya. Baik. Sahabat semuanya, terima kasih sekali lagi atas partisipasi Anda semuanya. Insya Allah kita jumpa kembali di lain waktu dan lain kesempatan. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.